Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selebes Pagi. Untuk informasi dari media cetak dan redaksi Selebes TV, kita simpan dulu ya. Karena kita sudah kehadiran narasumber kita pagi hari ini dari Dompet Duafa. Kita akan membahas terkait mengenai Festival Kampung Sehat. Seperti apa ini Festival Kampung Sehat? Untuk itu lebih jelasnya kita langsung bertanya-tanya dengan kedua narasumber kita. Ada Pak Isra Prasetya selaku Brand Manager dari Dompet Duafa. Kemudian ada Kang Asep. Kang Asep, Bapak Asep Hendriawan ya dari Project Officer Festival Kampung Sehat sendiri. Apa kabar nih Bapak-bapak? Alhamdulillah baik. Lancar puasanya. Lancar. Sehat juga gitu ya. Luar biasa. Semuanya terima kasih sudah mau menyempatkan hadir berdialog bersama kita dan pemirsa kita pada pagi hari ini. Nah, terkait mengenai Festival Kampung Sehat, apakah ini merupakan program apa ini dari Dompet Duafa? Apakah memang ini berkaitan dengan bulan Ramadan atau seperti apa? Jadi Festival Kampung Sehat adalah salah satu rangkaian program Dompet Duafa di bulan Ramadan yang diadakan di 5 titik se Indonesia. 1 titik di Ponorogo, di Kampung Idio, kemudian 3 titik di Jabodetabek, Jakarta, Tangerang dan Bekasi, dan 1 titik di Pulau Badi, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan yang insya Allah akan kita laksanakan hari Sabtu besok. Berarti Makassar ini terpilih jadi salah satu Sulsel. Indonesia. Oh, Sulsel. Iya. Karena masuk Pangkep dia. Oh, Udah masuk Pangkep. Nah, tujuan diadakannya Festival Kampung Sehat ini apa ini? Berawal dari sebuah pemikiran di Dompet Duafa bahwa masih banyak masyarakat terutama yang kurang memiliki akses kesehatan. Kayaknya kita perlu intervensi di sana, terutama di sisi kesehatannya, sehingga nanti di program ini kita akan banyak berdiskusi dengan masyarakat, terutama di bidang kesehatan apa yang mereka butuhkan. Khususnya di Pulau Badi ini, kemarin kita sudah survei dan assessment ke Pulau Badi tanggal 17 sampai 19 Juli kemarin. Jadi memang pertama mereka sangat membutuhkan fasilitas kesehatan ya, terutama kebersihan pantai seperti apa, sehingga dari hasil diskusi kemarin survei dan assessment di sana kita akan memberikan fasilitas kesehatan, terutama gerobak sampah, terus kita buatkan juga tempat sampah, kemudian kita juga berikan partu set untuk sarana melahirkan di sana. Terus nanti kita akan melaksanakan program pengobatan gratis untuk kurang lebih 300 pasien. Wah, berarti ini tamparan ya bagi pemerintah kita karena Kenapa sudah ada lagi harus ada dari badan-badan yang lain yang harus bergerak dibandingkan oleh pemerintah kita. Kalau ini kondisinya sudah semakin parah begitu. Nah, kalau dari setiap masing-masing daerah, kriteria apa yang dipilih? Apakah memang karena kondisi kesehatan masyarakatnya di sana yang terpuruk ya, atau mungkin karena memang butuh bantuan, atau mungkin sudah baik tapi bagaimana supaya bisa dilebih-baikkan lagi? Jadi memang kemarin salah satu mengapa memilih Pulau Badi, memang kita ada sebuah berita juga informasi dari media surat kabar lokal di sini bahwa masyarakat di Pulau Badi memang membutuhkan fasilitas kesehatan, akses kesehatan yang cukup mudah. Karena setelah dicek ke sana memang ada puskes ya, ada puskes pembantu juga dan juga ada bidan pembantu juga, hanya mungkin tidak aktif. Sehingga untuk memperoleh akses kesehatan agak cukup sulit. Mereka harus pergi ke Kota Makassar yang membutuhkan waktu, biaya yang cukup mahal. Nah, artinya kalau sudah di awal tidak ada akses dan dengan adanya Festival Kampung Sehat ini, otomatis kedepannya akan lebih mudah lagi untuk mengakses begitu. Jadi setelah program Festival Kampung Sehat ini, insya Allah ke depan kita akan gulirkan lagi program. Apakah nanti setiap bulan, setiap periode ALS namanya, di Aksi Layanan Sehat. Jadi pengobatan gratis untuk semua warga, sekitar kurang lebih 300 sampai 400 pasien kali pengobatan. Nah, apakah Kampung Sehat ini hanya difokuskan terhadap pengobatan saja, ataukah juga terkait lingkungan kesehatan dari masyarakatnya sendiri juga yang didorong untuk bagaimana supaya menciptakan lingkungan kampung yang sehat begitu? Jadi selain nanti ada pengobatan kuratif ya, ada juga program promotif preventif dari kita, termasuk ada penyuluhan, kemudian ada posyandu untuk balita-balita, dan penyuluhan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat untuk masyarakat. Sehingga untuk di awal ini kita gulirkan program tadi gerobak sampah keliling, terus kemudian kita bangunkan juga fasilitas tempat sampah, sehingga masyarakat punya sebuah kesadaran bahwa mereka perlu lingkungan yang sehat, sehingga nanti juga ke depan bisa menjadi sebuah, kenapa kita katakan kampung sehat, supaya nanti juga menarik wisatawan yang dari luar masuk ke Pulau Badi tersebut. Baik, kalau dari Pak Isra sendiri nih, dengan terpilihnya Kampung Badik sebagai salah satu dari Pulau Badi. Pulau Badi, salah satu dari 5 daerah lainnya di Indonesia, bagaimana tanggapan Anda sebagai branch manager Dompet Duafa Sulawesi Selatan?
Iya, sebenarnya kami merasa kurang ya, tapi ya inilah yang bisa kita lakukan sekarang. Masih ada pulau-pulau luar, bahkan pulau-pulau yang masih masuk Makassar, yang masih kurang tersentuh dari, anggaplah dalam hal ini sisi kesehatannya. Kita berharap tidak hanya di Pulau Badi nantinya, bisa kita laksanakan juga aksi layanan sehat di pulau-pulau lain yang memang akses kesehatannya sangat kurang ya. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, terpilihnya Pulau Badi itu karena memang masuk kategori untuk dilakukan kegiatan ini, dan itu sudah dilakukan survei sebelumnya, dan saat ini sudah dilakukan persiapan di sana. Jadi besok kita ke sana itu tinggal bagaimana puncak kegiatannya saja. Sekarang ini sedang berproses ya. Sedang berproses, sedang dibersihkan kampungnya. Lantas apakah dengan terpilihnya Pulau Badi ini sebagai target dari Festival Kampung Sehat, apakah ini semata-mata partisipasi dari Dompet Duafa Sulawesi Selatan atau dari nasional juga? Ini sinergi antara Dompet Duafa Sulsel dengan layanan kesehatan cuma-cuma dari divisi program kesehatan Dompet Duafa Pusat. Jadi ini sinergi yang memang setiap tahun itu kita punya agenda yang biasanya berubah temanya setiap tahun. Nah, kebetulan tahun ini temanya adalah Festival Kampung Sehat. Nah, kalau kita lihat dulu sebelumnya dari Dompet Duafa Sulawesi Selatan juga sudah punya program itu pelayanan pengobatan cuma-cuma. Nah, ini mungkin hanya bisa diakses oleh masyarakat Makassar saja, begitu. Nah, ini mungkin dengan adanya program Festival Kampung Sehat ini mungkin bisa lebih meluaskan begitu layanan pengobatan yang cuma-cuma ini, karena supaya bisa menjangkau masyarakat kita yang mungkin kurang mampu dan kurang bisa mengakses begitu, Pak. Iya, tepat sekali. Karena jangkauan kami hingga saat ini di layanan kesehatan cuma-cuma Dompet Duafa Sulsel itu memang sebagian besar yang kita jangkau adalah penduduk Makassar. Itu di kota Makassar ada kliniknya dan beberapa pos-pos sehat yang kita sebar untuk memudahkan akses. Sedangkan di pulau-pulau itu masih jarang juga, perlu kita akui karena keterbatasan kita. Tapi sebelumnya kita sudah mengadakan beberapa aksi layanan sehat, misalnya di Pulau Barangcadi sebelumnya. Kemudian kita juga ada program di Pulau Lajukang yang banyak penduduk kerdil itu. Kemudian di beberapa pulau. Nah, memang kita perlu meningkatkan ini. Insya Allah dengan kepercayaan donatur ke depan kegiatan seperti ini semakin bisa ditingkatkan. Pelibatannya apa dari Dompet Duafa saja, apa ada mahasiswa atau dari organisasi lain? Kita melibatkan masyarakat penduduk di situ. Jadi mereka diajak untuk menyadari sadar lingkungan lah. Bagaimana sadar lingkungan, bahwa ini lingkungan mereka, bagaimana mengelola sampah misalnya, bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana memperhatikan sanitasi dan sebagainya. Baik, kita kembali ke Kang Asep lagi supaya lebih akrab kita panggilnya Kang Asep aja gitu ya. Nah, Kang Asep, bagaimana dari 5 kota ini yang Anda lihat, bagaimana kondisinya begitu dari tiap-tiap kampung begitu yang dihadiri oleh Festival Kampung Sehat ini? Apakah memang kondisinya memprihatinkan begitu? Jadi memang ketika sebelum pemilihan kita ada indikator ya, ada indikator wilayah-wilayah mana saja yang memang layak untuk mendapatkan diadakan program Festival Kampung Sehat ini. Pertama memang fokus ke kesehatannya, karena ini program kesehatannya Dompet Duafa secara nasional. Jadi kita ambil memang dari aspek kesehatan. Kalau kita lihat memang di Pulau Badi itu pertama akses kesehatan memang kurang ya. Setelah kita lihat di sana, yang kedua juga lingkungan sekitar, kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan itu masih kurang juga. Sehingga perlu sebuah pemahaman edukasi lah kepada masyarakat bahwa betapa penting kita menjaga kebersihan lingkungan. Di satu sisi juga di sana juga banyak balita. Nah, balita menjadi fokus kami juga, sehingga kita adakan posyandu besok ada pemberian PMP juga, pemeriksaan balita, kemudian pengobatan gratis. Sehingga dari banyak faktor itu Pulau Badi terpilih menjadi salah satu lokasi yang dari segi aspek kesehatan memang cukup kurang lah. Kalau kesehatan sih mungkin tidak ya, tapi kurang sana. Ya baik. Nah, kalau terkait mengenai kesehatan, lantas bagaimana dengan dokter-dokternya? Apakah ini bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia atau bagaimana begitu, supaya karena kalau kita lihat mungkin masih banyak atau jarang begitu ya dokter yang bisa mau ke daerah-daerah terpencil kalau memang bukan tugas dari yang harus memaksa mereka begitu. Ya? Iya.
dokter itu kita ada dokter di LKC, dokter relawan di LKC yang memang selama ini bekerja sama dengan kita, mengabdikan kemampuannya, mensedekahkan keahliannya di layanan kesehatan cuma-cuma. Mereka itu yang kita libatkan. Ya, karena memang di LKC hingga saat ini kita at least punya sekitar 6 dokter relawan yang mereka siap terjun untuk kegiatan seperti ini. Termasuk perawat gitu ya? Termasuk perawat, apoteker, dan verifikator. Oke, baik Pak Isra dan Pak Asep, kita masih akan hadir kembali, tapi kita harus break dulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Selebes Pagi. Indahnya Ramadan bersama Selebes TV. Kelompok Sandiwara Petapuang akan menemani sahur Anda. Jelang siang, kami hadirkan film-film action dan film kolosal dalam program Sinema Pilihan. Film-film tentang jejak Nabi dan Rasul kami hadirkan menemani waktu Anda menanti waktu berbuka puasa dan juga menyambut pagi Anda. Dan program Ngabuburit. Kami juga hadirkan program spesial lainnya, Dahsyatnya Ramadan, Asyiknya Berislam, Jalan Hidayah, Dari Masjid ke Masjid. Indahnya Ramadan bersama Selebes TV. Penjual yang seperti ini itu di hari kemudian akan dimasukkan ke dalam neraka wail. Program acara Jalan Hidayah hanya di Selebes TV. Indahnya Ramadan bersama Selebes TV. Indahnya keikhlasan dalam menjaga hati untuk terus mampu berkarya membanggakan negeri. Bosowa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Iya, baik, masih bersama kami di Selebes Pagi dan masih bersama rekan-rekan dari Dompet Duafa. Ada dari Pak Isra dari Dompet Duafa Sulsel dan Kang Asep dari Dompet Duafa Nasional. Baik, dan kita ada di segmen terakhir ini masih membahas mengenai Festival Kampung Sehat yang diadakan oleh Dompet Duafa Nasional. Nah, kalau kedepannya nih, apakah hanya
nanti di setiap daerah hanya satu kampung saja, atau kedepannya mungkin bisa lebih dari satu begitu? Harapan kita sih lebih dari satu ya, tidak hanya di Pulau Badi, dan memang beberapa program sudah dijalankan di wilayah lain selain di Pulau Badi ya. Ada di Renjukan juga, ada di Bantaeng juga ya. Jadi banyak area lah. Harapan kami lebih semakin banyak area yang dapat kami akses, semakin memudahkan bagi kami untuk mendistribusikan Ziswap, zakat, infak, sedekah yang kami himpun dari donatur. Nah, kalau dari respon dari masyarakat sendiri dari kampung-kampung yang sudah dilakukan festival Kampung Sehat ini, bagaimana tanggapan mereka, apalagi dengan kepala-kepala daerah ataupun mungkin tokoh-tokoh masyarakat di sana? Alhamdulillah, terakhir kemarin kita adakan di Ponorogo, sangat wise ya, responsif sekali dari baik dari warga atau maupun aparatur pemerintahnya. Kemarin dari bupatinya hadir juga untuk hadir dalam acara Festival Kampung Sehat yang di Ponorogo. Begitu juga dengan yang di Tangerang dan Bekasi, alhamdulillah baik dari pemerintah maupun warga masyarakat dari tingkat kelurahan, kecamatan, semua aktif berpartisipasi dalam program. Kalau kita lihat ada unsur pemerintah, kemudian campur tangannya sejauh mana pemerintah kita? Apakah di sini hanya yang bergerak dari dompet duafa sendiri, atau juga ada campur tangan sedikit dari pemerintah kita? Kalau di pemerintah lebih banyak membantu ya kelancaran program, sehingga ini kan program sama-sama ya, gotong royong antara kita dari DLSM mungkin ya, dari dompet duafa dan di pemerintah, kita bekerja sama bagaimana program ini dapat sukses, terutama untuk masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan dengan baik apa program yang kita laksanakan. Lantas apakah ini memang kan misalnya Pulau Badi nanti hari Sabtu, apakah hanya saat itu saja, ataukah memang ada target dari dompet duafa misalnya per 2 tahun, per 3 tahun tetap concern di Pulau Badi, atau bagaimana teknisnya? Untuk tahap awal mungkin kita di Pulau Badi dulu ya, fokus satu dulu, tidak begitu banyak daerah yang kita fokuskan. Nanti setelah acara Festival Kampung Sehat ini kita evaluasi lagi apakah yang diperlukan di Pulau Badi ini untuk fasilitas kesehatan, apakah sudah cukup memadai atau tidak. Kalau memang dari sisi kesehatan masih diperlukan, maka akan kita buat lagi program secara periodik, apakah nanti setiap bulan kita akan adakan pengobatan gratis, kemudian penyuluhan, posyandu dan lain-lain. Dan kita lihat lagi nanti lebih dalam lagi, akan diskusi dengan masyarakat, terutama dengan masyarakat di sana di Pulau Badi, yang diperlukan selain nanti program setelah ini apa, atau nanti juga bisa jadi masuk program ekonomi misalnya, atau pendidikan, karena misalnya baru sekolah sampai level SD ya, atau perlu kita juga nanti di sana masuk program pendidikan kita atau ekonomi kita masuk ke sana gitu. Iya, jadi begini, potensi Pulau Badi itu sejauh yang kita pantau itu sebenarnya cukup baik. Potensi lautnya juga bagus. Misalnya di sana itu ada budidaya ikan kerapu, yang harganya per ekor itu cukup tinggi. Ekspor juga. Tapi karena mereka hanya mampu budidaya di sana, kemudian ada kapal nelayan yang datang beli, harganya tidak cukup kompetitif. Jadi cukup untuk mereka makan. Boleh jadi ke depan dompet duafa Sulsel akan menjembatani untuk pemberdayaan ekonomi. Tapi kita akan lihat dulu situasinya di sana. Tapi planning ke depan insya Allah tentu saja ada. Selama